perubahan energi itu? Kalau kakak boleh jawab, yang pastinya penting banget dong. Dengan mempelajari perubahan energi, kita dapat mengetahui perubahan energi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya atau mengabaikannya begitu saja. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan energi. Bagaimana? Apakah adik-adik penasaran apa saja sih perubahan energi yang terjadi di sekitar kita? Jika adik-adik penasaran, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik yang ada di sini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kalian berjumpa lagi dengan Kak Dewi. Kira-kira udah ada yang tahu belum Kak Dewi ini siapa? Oke, jika belum ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Kak Dewi ini adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan energi yang ada pada buku tematik kelas 3, tema 6, subtema 2 yang di dalamnya ada 5 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia, yang kedua, Matematika, yang ketiga, PKN, yang keempat, PJOK, dan yang kelima, SBDP. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan energi. Yang kedua, mengetahui gerakan kaki kuat dan lemah pada tari. Yang ketiga, mampu mengetahui waktu kegiatan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, mengetahui gerakan tubuh yang menyehatkan. Yang kelima, mengetahui contoh-contoh perubahan energi pada benda. Yang keenam, mengetahui pemanfaatan energi dengan baik. Yang ketujuh, mengetahui informasi melalui wawancara. Dan yang kedelapan, mengetahui hak dan kewajiban. Sebelumnya, kakak mau tanya terlebih dahulu nih. Adakah yang tahu arti dari perubahan energi itu? Bagaimana? Jika ada yang tahu, bisa angkat tangannya ya. Bagaimana kamu? Benar sekali, perubahan energi merupakan berubahnya bentuk energi menjadi energi lainnya. Nah, selanjutnya, adakah yang bisa memberi satu contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita? Iya, kamu? Kipas angin, benar sekali. Ketika kita colokkan kabel kipas angin ke stop kontak yang beraliran listrik, maka kipas angin tersebut akan bergerak. Nah, hal itu membuktikan bahwa kipas angin mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Sebenarnya banyak sekali perubahan energi yang ada di sekitar kita. Mungkin adik-adik bisa mencarinya sendiri ya di rumah masing-masing. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Setelah kita mengetahui arti dari perubahan energi pada video sebelumnya, sekarang kita akan menggali informasi lebih lanjut mengenai perubahan energi. Sebelumnya, adakah yang tahu apa arti dari informasi itu? Bagaimana?
Oke, jika ada yang belum tahu, kakak kasih tahu aja ya. Jadi, informasi merupakan sebuah pesan baik berupa lisan maupun ekspresi. Informasi mengenai perubahan energi pada aktivitas sehari-hari bisa berupa peristiwa yang terjadi di rumah maupun di sekolah. Terus, apa sih Kak informasi yang akan kita dapatkan mengenai perubahan energi? Nah, kebetulan banget nih kakak ada cerita. Jadi, ada dua percakapan antara ibu dan anaknya. Setelah sholat subuh, Lani membantu ibunya memasak di dapur. Kemudian, Lani penasaran kenapa kompornya bisa menyala. Kemudian, dia tanya kepada ibunya, "Bu, kok kompornya bisa menyala?" Kemudian, ibunya menjawab, "Bisa, Nak, karena pada kompor itu ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya berupa gas atau minyak tanah. Energi pada gas atau minyak tanah itu berupa energi kimia, Nak. Nah, dalam kompor itu ada sumbunya. Minyak tanah tersebut menyerap ke sumbu tersebut, kemudian sumbu tersebut disulut api hingga menyala. Nah, begitu, Nak." "Oh, begitu, Bu." Nah, itu dia cerita dari kakak. Terus, apa informasi yang kita dapatkan dari cerita Lani dan ibunya ya? Oke, informasi yang kita dapatkan yaitu yang pertama, kompor bisa menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya berupa minyak tanah atau gas. Kemudian, perubahan energi yang terjadi pada kompor tersebut yaitu perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, itu dia informasi yang kita dapatkan dari cerita Lani. Mungkin adik-adik sudah pada paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan berlatih gerakan tarik kaki dengan tempo lambat. Apa ya yang akan terjadi dengan gerakan tarik kaki dengan tempo lambat? Apakah gerakannya lemah atau malah kuat? Nah, jadi penasaran kan? Mari kita praktekkan masing-masing gerakan tersebut. Nih, kakak ada videonya. Silakan ditonton ya. Video gerakan tarik kaki dengan tempo lambat. Apakah adik-adik sudah bisa mempraktekannya di rumah masing-masing? Jika belum, bisa dipraktekkan lagi ya di rumah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu tempo musik dapat mempengaruhi lemah dan kuatnya gerakan kaki pada tarik. Kita tadi sudah berlatih gerakan tarik kaki dengan tempo lambat. Selanjutnya, jadwal kita yaitu istirahat. Bagaimana cara mengetahui waktu istirahat kita? Pastinya dengan melihat jam, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jadwal aktivitas sehari-hari. Sebelumnya kakak mau nanya nih. Apa saja sih aktivitas kalian sehari-hari di rumah? Pastinya tak jauh dari makan, tidur, belajar, dan lain-lain. Oleh karena itu, kakak tugaskan kalian untuk membuat jadwal aktivitas sehari-hari. Nah, jika belum tahu, kakak kasih tahu ya contohnya. Ini jadwal aktivitas sehari-hari kakak. Nah, manfaat membuat jadwal aktivitas sehari-hari yaitu agar membuat kita lebih disiplin waktu dan menghargai waktu. Olahraga itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat.
itu, olahraga juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Macam-macam olahraga sangat banyak sekali. Di sini kakak hanya menyebutkan 3 saja, yaitu berlari, berenang, dan bersepeda. Nah, kali ini kita akan berolahraga, berlatih gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan yaitu bola. Adik-adik dapat mempraktekannya sendiri di rumah dengan melihat gambar di samping kakak. Jangan lupa, sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan dan melakukan pendinginan setelah melakukan olahraga agar terhindar dari cedera. Pada video sebelumnya, kita sudah menggali informasi perubahan energi yang terjadi pada kompor. Adakah yang masih ingat perubahan energi yang terjadi pada kompor? Jika masih ingat, bisa angkat tangannya ya. Gimana? Benar sekali, tepuk tangan buat kita semua. Wah, adik-adik sudah mulai paham, hebat sekali. Nah, di sini kakak akan menyebutkan contoh-contoh perubahan energi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui 2 perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi panas dan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kakak ada 2 tambahan, yaitu energi listrik menjadi energi panas dan energi gerak menjadi energi bumi. Contohnya apa, Kak? Nah, contoh dari energi gerak menjadi energi bunyi yaitu ketika memukul drum. Dan yang selanjutnya, contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yaitu setrika listrik. Jadi, informasi yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 4 contoh perubahan energi, yaitu yang pertama, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi gerak menjadi energi bunyi, dan energi kimia menjadi energi panas. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia. Kita sebagai manusia harus menggunakan energi dengan baik dan bermanfaat. Kakak punya 1 contoh, yaitu ketika guru sedang mengajar. Guru mengeluarkan energinya untuk mengajar agar murid-muridnya menjadi anak yang pintar dan terampil. Guru juga berharap murid-muridnya di kelas dapat menjadi anak yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, di pembelajaran kali ini sudah tahu kan bagaimana penggunaan energi yang bermanfaat? Semoga adik-adik setelah melihat video ini dapat menggunakan energinya dengan baik dan bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai wawancara. Sebelumnya, adakah yang tahu apa arti dari wawancara itu? Bagaimana? Oke, jika belum ada yang tahu, kakak kasih tahu aja ya. Jadi, wawancara adalah tanya jawab antara 2 pihak, yang satu bertanya dan yang satu menjawab. Terus, fungsi dari wawancara itu apa, Kak? Fungsi wawancara yaitu untuk mengetahui suatu informasi. Jadi, ketika kita mau berkunjung ke suatu tempat, kita alangkah baiknya untuk wawancara terlebih dahulu kepada orang yang sudah berkunjung ke tempat tersebut, agar kita dapat mengetahui informasi-informasi mengenai tempat tersebut dan dapat menambah rasa ketertarikan kita untuk mengunjungi tempat tersebut. Kita tadi sudah berlatih gerakan tarik kaki dengan tempo lambat. Sekarang kita akan berlatih gerakan tarik kaki dengan tempo cepat. Sebenarnya tidak ada yang membedakan antara kedua gerakan tersebut. Yang membedakan yaitu irama musiknya dan kekuatan pada kakinya. Sehingga gerakan kaki pada tarian menggunakan gerakan yang kuat. Adik-adik bisa lihat videonya berikut ini. Subhanallah
Setelah kita melihat video tadi, kita harus ingat bahwa semakin kuat gerakan, maka semakin besar energi yang kita keluarkan. Dari sini, adik-adik sudah paham kan? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kegiatan sehari-hari merupakan sebuah aktivitas yang kita jalankan selama 24 jam, yang dimulai dari tidur hingga tidur kembali. Kali ini kita akan berlatih menghitung lamanya waktu yang mungkin bisa dimulai dari bangun tidur hingga kita mempersiapkan sekolah. Terus, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung lamanya waktu yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nih, kakak ada satu contoh soal cerita. Lani bangun tidur pukul 05.00. Kemudian dia mandi, berpakaian, dan mempersiapkan sekolah selesai pukul 05.30. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan Lani? Jawabannya, kita cari dengan rumus waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai tadi menunjukkan pukul 05.30 dan waktu mulai menunjukkan pukul 05.00. Jadi kita kurangkan, yang jawabannya adalah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Lani yaitu 30 menit. Mudah bukan? Jika adik-adik sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada video sebelumnya, kita sudah berlatih gerakan menekuk, berjalan, dan mengayun menggunakan alat bantu. Sebelumnya, kita menggunakan alat bantu bola. Kali ini kita akan menggunakan alat bantu lembing. Adik-adik bisa melihat gambar di samping kakak dan mempraktekannya sendiri di rumah. Kakak mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga dan melakukan pendinginan setelah melakukan olahraga. Oke adik-adik? Selain olahraga, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Salah satu makanan yang bergizi yaitu buah-buahan. Kira-kira siapa ya yang berperan menyediakan buah-buahan? Nelayan, penjahit, ataukah petani? Benar sekali, petani. Petani bekerja keras agar buah-buahan yang ditanam bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Bagaimana agar buah-buahan bisa tumbuh subur dan berbuah lebat? Pastinya dirawat dengan baik bukan? Dan tidak lupa diberi pupuk. Ketika waktu panen tiba, para petani mengangkat hasil panen buah-buahan tersebut kemudian dijual ke pasar untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut kalian, para petani membutuhkan energi nggak sih dalam merawat buah-buahan tersebut? Pastinya perlu dong, bahkan energi yang dikeluarkan sangat besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai jerih payah yang dilakukan petani. Jadi, informasi yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini yaitu para petani buah menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan merupakan makanan yang bergizi yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan berenergi. Kita tadi sudah berlatih bagaimana cara menghitung lamanya waktu. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melihat waktu kegiatan menggunakan jam. Masih bingung? Oke, kakak beri satu contoh soal cerita. Bunia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan menjahit. Bunia berangkat pukul 08.30. Setelah 25 menit, Bunia selesai belanja. Kemudian, Bunia langsung pulang. Pukul berapa Bunia sampai rumah? Bisa dilihat jam di samping kakak. Bunia berangkat pukul 08.30. Jarum panjang 30 menit berada di angka 6. Kenapa? Karena jarak setiap angka menunjukkan 5 menit yang dimulai dari angka 1. Angka 1 5 menit, angka 2 10 menit, dan seterusnya sampai 30 menit yang menunjukkan jarum panjang di angka 6. Setelah 25 menit, Bunia selesai belanja.
Tinggal kita tambah saja 08.30 ditambah 25 menit yang hasilnya 55 menit. 55 menit jarum panjang di angka berapa? Oke, kita hitung ya. 30 menit berada di angka 6, 35 menit berada di angka 7, dan kita hitung seterusnya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Setelah itu kita temukan bahwa 55 menit berada jarum panjang di angka 11. Nah, jadi Bunia pulang ke rumah pukul 08.55. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya, adik-adik ada yang tahu apa arti dari hak dan kewajiban itu? Bagaimana? Oke, jika belum ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita jalankan. Kita harus ingat bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan seiringan. Terus, apa hak dan kewajiban kita di sekolah, Kak? Hak dan kewajiban kita di sekolah yaitu yang pertama hak kita di sekolah yaitu mendapatkan ruangan yang bersih, mendapatkan lapangan untuk bermain, berolahraga, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban kita yaitu membersihkannya, merawatkannya, dan berhemat energi. Dari sini sudah paham kan adik-adik? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, berhubung sekarang kita ada di kelas, adakah yang tahu perubahan energi yang terjadi di kelas kita ini? Bagaimana? Benar sekali, wah, tepuk tangan buat kita semua. Ternyata adik-adik sudah mulai paham ya, hebat sekali. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kipas angin mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak, sedangkan lampu mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kakak mau mengingatkan, jangan melakukan pemborosan. Kita harus berhemat energi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan pemborosan. Paham adik-adik? Mari kita pahami lagi materi mengenai menghitung lamanya waktu. Adakah yang masih ingat cara menghitung lamanya waktu? Ya, benar sekali. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Untuk lebih memahami materi menghitung lamanya waktu, di sini kakak beri tugas dan satu contoh soal lagi. Adik-adik bisa mengerjakannya sendiri di rumah masing-masing. Bisa dilihat tabel di samping kakak. Di sini ada kegiatan mempersiapkan makanan, perjalanan sekolah, kursus bahasa Inggris, mengerjakan PR, dan istirahat malam. Di sini kakak contohkan yang mempersiapkan sarapan. Mempersiapkan sarapan dimulai dari 05.45 dan selesai pukul 06.15. Kita hitung lamanya mempersiapkan makanan dengan memasukkan rumus waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai tadi menunjukkan pukul 06.15, sedangkan waktu mulai menunjukkan pukul 05.45. 06.15 dikurangi 05.45 hasilnya 30 menit. Jadi, lama mempersiapkan sarapan yaitu 30 menit. Mudah bukan adik-adik? Di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai perubahan energi. Sudah terbukti bukan bahwa perubahan energi banyak sekali di sekitar kita. Perubahan energi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kakak beri contoh lagi mengenai perubahan energi yang sering kita tidak menyadarinya, yaitu ketika kita menonton televisi. Televisi mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lagi yaitu ketika buah jatuh dari pohonnya, mengalami perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Banyak sekali bukan? Adik-adik jangan bosan-bosan ya mengamati perubahan energi yang ada di sekitar kita. Kita tadi sudah belajar arti dari hak dan kewajiban.
Sekarang kita akan belajar arti dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adakah yang tahu apa arti dari keseimbangan hak dan kewajiban itu? Oke, jika belum ada yang tahu, kakak kasih tahu. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu kesetaraan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Karena apa? Karena jika tidak berjalan seimbang akan terjadi permasalahan. Nih, contoh keseimbangan hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan nilai, namun kita juga harus mengerjakan tugas. Begitu adik-adik, sudah paham kan? Di materi terakhir ini kita akan membandingkan lamanya waktu. Sebelumnya, ada yang tahu rumus membandingkan lamanya waktu? Oke, jika belum ada yang tahu, kakak kasih tahu. Rumus membandingkan lamanya waktu yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai pertama sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai kedua. Masih bingung ya? Oke, kakak kasih satu contoh soal cerita. Ibu mencuci baju dari pukul 08.00 sampai 08.30. Kemudian Dina menyapu lantai dari pukul 08.00 sampai 08.15. Kita langsung masukkan rumus. Yang pertama yaitu ibu. Ibu selesai pukul 08.30 dan mulai pukul 08.00. Kita kurangkan yang hasilnya adalah 30 menit. Oke, yang selanjutnya waktu kedua adalah Dina. Dina selesai pukul 08.15, kemudian mulainya pukul 08.00. Kita kurangkan, yang hasilnya adalah 15 menit. Manakah yang lama? Benar sekali, yang lama adalah ibu. Ibu membutuhkan waktu 30 menit, sedangkan Dina membutuhkan waktu 15 menit. Wah, sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Ternyata seru sekali ya belajar mengenai perubahan energi. Kakak berharap adik-adik lebih teliti lagi dan peka terhadap perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Dan kita sebagai manusia harus menggunakan energi dengan baik dan bermanfaat. Jangan menggunakannya secara berlebih-lebihan. Oke? Nah, itulah pembelajaran perubahan energi yang ada pada buku tematik kelas 3, tema 6, subtema 2. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.